Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, seri 5 desain pembelajaran, kita akan membahas tentang merumuskan tujuan pembelajaran khusus. Nah, saya harap Anda sudah menonton video sebelumnya terkait tentang analisis pembelajaran. Saya Ahmad Fajar Fadillah, dosen program studi teknologi pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini, Anda diharapkan dapat merumuskan tujuan pembelajaran khusus dari hasil analisis pembelajaran atau kompetensi khusus. Nah, tujuan utama pada pertemuan kali ini, Anda dapat merumuskan tujuan pembelajaran khusus. Di awal kita sudah menentukan tujuan pembelajaran umum. Kemudian kita melakukan analisis pembelajaran. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan dari tujuan pembelajaran umum menjadi tujuan pembelajaran khusus. Jadi ada prasyarat untuk mencapai atau untuk mempelajari tujuan pembelajaran khusus ini. Anda menonton video sebelumnya terkait tentang analisis pembelajaran. Oke, baik. Merumuskan tujuan pembelajaran khusus. Tujuan pembelajaran khusus adalah terjemahan dari specific instructional objective atau biasanya disebut objektif, atau di dalam kurikulum kita namanya kompetensi dasar. Nah, itu pun termasuk kepada tujuan pembelajaran khusus. Ada kriteria dalam merumuskan tujuan instruksional khusus. Yang pertama, menggunakan kata kerja operasional. Sama seperti kita menentukan tujuan pembelajaran umum di awal, harus menggunakan kata kerja operasional. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita harus menggunakan kata kerja operasional? Karena yang pertama, agar kalimat itu menjadi sebuah kata kerja yang harus dilakukan, di mana kata kerja tersebut dapat dinilai atau dapat diamati. Hasilnya atau hasil dari pekerjaannya seperti apa. Itu kriteria pertama. Yang kedua adalah orientasi pada hasil belajar. Tadi sudah disinggung. Artinya tujuan pembelajaran khusus ini harus dapat diukur dan diamati atau dinilai. Yang ketiga, orientasi pada sasaran pembelajar. Nah, pada video sebelumnya kita membahas tentang karakteristik peserta didik. Jadi harus ditentukan tujuan ini sesuai dengan sasaran. Tidak boleh misalkan kita merumuskan tujuan pembelajaran khusus untuk mahasiswa. Tetapi yang Anda rumuskan adalah levelnya untuk anak SD. Nah, salah sasaran. Jangan sampai seperti itu. Yang keempat, terdiri hanya satu kata kerja operasional. Jadi tidak boleh ada 2, 3 dan selanjutnya. Tapi hanya satu kata kerja operasional. Kemudian yang kelima, dicapai pada setiap subkompetensi. Di awal pada video sebelumnya kita menyusun kompetensi. Nah, untuk mencapai subkompetensi tersebut dirumuskan menjadi tujuan pembelajaran khusus. Oke, kita lanjut. Nah, di awal kita mempelajari tentang domain-domain pembelajaran, yaitu ada 3. Ada kognitif, afektif, kemudian psikomotor. Nah, ini kata kerja
yang bisa kita gunakan di dalam merumuskan tujuan pembelajaran umum maupun khusus. Ya. C1 misalkan mengingat. Apa kata kerjanya? Ya. Membilang, mendaftar, menunjukkan, menamai, menandai, ya. Kemudian misalkan C6 menciptakan, mengabstraksi, menganimasi, mengombinasikan, mengarang, membangun, menciptakan, mengkreasikan, merancang, mendesain, ya, merencanakan, membentuk, banyak sekali ya. C3 misalkan menerapkan, apa kata kerjanya? Boleh bisa menerapkan, menggunakan, menyelidiki, mengoperasikan, melaksanakan. Nah ini C3. Ya, kata kerja domain kognitif. Kemudian kata kerja domain afektif. Misalkan A1 ya, menerima. Kata kerjanya memilih, mempertanyakan, ya, mengikuti, memberi, menganut, ya, dan selanjutnya. Ada kata kerja domain psikomotor. Misalkan naturalisasi sampai P5. Apa kata kerjanya? Memproduksi, mencampur, ya, mengemas, mendesain. Ya, artinya kata kerja yang berkaitan dengan domain psikomotor. Oke. Nah, kita mengingat lagi ya, semua domain itu bukan bagian yang terpisahkan, melainkan bagian yang saling melengkapi. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran khusus? Nah, cara merumuskan tujuan pembelajaran khusus ini kita menggunakan ya rumus A, B, C, D. Nah, jadi A, B, C, D ini singkatan. A-nya itu adalah audience, B-nya yaitu behavior, C-nya yaitu cognition, ya, D-nya yaitu degree. Audience yaitu peserta didik yang akan belajar. Jadi dalam tujuan pembelajaran harus mengandung ya 4 komponen ABCD ini. Jadi audience, peserta didik yang akan belajar. Yang kedua behavior. Behavior itu adalah kompetensi yang harus dimiliki peserta didik ya atau hasil belajar. Jadi kompetensi yang harus dimiliki peserta didik, ini behavior. Ya. Yaitu hasil belajarnya. Yang ketiga yaitu cognition. Yaitu alat yang digunakan peserta didik saat ia tes. Jadi alat untuk mengukur ya, untuk mengukur behavior. Nah ini cognitionnya ya. Pada akhir setiap ya pertemuan misalkan ya, bukan pada akhir mata pelajaran tapi setiap pertemuan misalkan atau setiap pokok bahasan atau setiap nama lainnya setiap kompetensi khusus. Degree yaitu tingkat keberhasilan peserta didik. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Ini sudah saya bedakan dengan warna terkait tentang ABCD. Tetapi urutannya dirubah. Tidak ABCD menjadi C, A, B, D. Ya, C, A, B, D. Oke, Anda enaknya seperti apa boleh lah. Yang penting mengandung ini. Ya minimal ya, paling minimal itu mengandung audience and behavior. Itu paling minimal. Jadi tujuan misalkan hanya seperti ini. Kompetensi harus dimiliki peserta didik. Misalkan dapat membuat boneka misalkan ya. Siapa yang membuat boneka pertanyaannya? Nah tidak jelas. Ya minimal mengandung audience and behavior. Oke. Kita contoh. Melalui tugas mandiri. Nah ini cognitionnya. Itu alat ukurnya adalah tugas mandiri. Mahasiswa Tekpen semester 4. Nah ini audiensnya siapa? Mahasiswa Tekpen semester 4.
akan dapat menganalisis kebutuhan dan tujuan pembelajaran umum. Nah, ini adalah kompetensi yang harus dimiliki peserta didik. Itu kompetensi khususnya. Minimal 85%. Ya, artinya nilainya minimal 85. Nah, jika di perkuliahan ini insya Allah dapat nilai A ya, jika nilainya 85. Jadi jelas tujuan pembelajaran khususnya, yaitu melalui tugas mandiri, mahasiswa Tekpen semester 4 akan dapat menganalisis kebutuhan dan tujuan pembelajaran umum minimal 85%. Siapa sasarannya? Yaitu mahasiswa Tekpen semester 4. Apa yang harus dikuasai? Yaitu dapat menganalisis kebutuhan dan tujuan pembelajaran umum. Ya, dengan apa? Mengukurnya melalui tugas mandiri. Berapa? Ya, dikatakan dia berhasil dengan nilai 85 atau minimal 85%. Nah, ini adalah cara merumuskan tujuan pembelajaran khusus. Oke. Hubungan rumusan tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus. Ya. Di awal kita sudah menentukan tujuan pembelajaran umumnya, ya. Kita ingat lagi ya, program televisi yaitu dapat mengembangkan program televisi untuk pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran khususnya untuk mencapai tujuan pembelajaran umum tersebut, ya, pertama menjelaskan karakteristik media televisi, kemudian menjelaskan struktur sebuah film, menerapkan bahasa kamera, ya, dalam produksi program, maksudnya itu mengembangkan naskah program televisi, menjelaskan fungsi dan tanggung jawab kerabat kerja produksi, melakukan produksi kecil, ya, dengan single kamera, melakukan produksi kecil durasi pendek dengan multi kamera, mengevaluasi kinerja kru produksi program televisi, melakukan produksi besar, ya, durasinya panjang, ya, kemudian mengevaluasi hasil produksi yang pada akhirnya dapat mengembangkan program televisi untuk pembelajaran. Nah, seperti ini, ya, hubungan antara tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus. Nah, tujuan pembelajaran khusus ini dari mana? Ya, kita ingat-ingat lagi di video sebelumnya, ya, pada analisis pembelajaran pada peta kompetensi. Nah, tinggal kita tentukan kata kerja operasionalnya apa, ya, kita tentukan menjadi tujuan pembelajaran khusus, ya. Nah, sekarang bagaimana menentukan pokok bahasan, ya? Misalkan ini tujuannya pertemuan pertama, misalkan, ya, menjelaskan karakteristik media televisi. Pokok bahasanya apa? Apa yang akan kita bahas? Ya. Nah, caranya adalah cara menentukan sub pokok bahasan. Ya. Sub pokok bahasan mencerminkan kedalaman materi. Jadi kompetensi khusus menjadi pokok bahasan, ya. Ada sub-subnya. Nah, ini mencerminkan kedalaman materi. Kemudian sub pokok bahasan dibangun dari asumsi siswa belum tahu. Ya. Jadi dalam menyusun pokok bahasan kita asumsikan bahwa siswa belum tahu, ya. Jadi dari awal. Maka disusun berdasarkan prinsip belajar. Dari konkret ke abstrak, ya. Dari mudah ke sulit, dari sederhana ke yang kompleks. Nah, itu yang harus dipelajari oleh siswa, ya. Oke. Cara menentukan pokok bahasan ini sangat mudah. Tinggal menghilangkan kata kerjanya saja, ya. Kemudian satu tik atau satu tujuan instruksional khusus hanya terdiri dari satu pokok bahasan, ya. Kita lihat contohnya. Contoh menentukan pokok bahasan, ya. Tujuan pembelajaran khususnya, ya, saya ambil 3, ya, dari awal. Menjelaskan karakteristik media televisi. Pokok bahasanya adalah karakteristik media televisi, ya. Kemudian kita coba yang kedua.
menjelaskan struktur sebuah film program televisi. Nah, kata kerjanya menjelaskan. Maka kita hilangkan saja kata kerja ini ya menjadi struktur sebuah film program televisi. Nah, ini jadi menjadi pokok bahasan. Kemudian menerapkan bahasa kamera. Ya, kita hilangkan lagi kata kerjanya menjadi bahasa kamera. Ya, gampang kan? Cara menentukan pokok bahasan. Ya, mudah-mudahan Anda dapat memahaminya. Ya, dari mana merumuskan tujuan pembelajaran khusus? Ya, dari hasil analisis pembelajaran. Kemudian dari mana kita menentukan pokok bahasan? Dari tujuan pembelajaran khusus. Nah, seperti itu ya. Oke. Silakan Anda latihan mandiri. Coba Anda rumuskan tujuan pembelajaran khusus dan pokok bahasan. Oke, ya. Semoga video ini bermanfaat dan Anda dapat mendesain ya menjadi desainer pembelajaran yang relevan dengan pembelajaran saat ini. Oke, terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.